memperkenalkan pitch deck dari Goni-Goni. Sebelum saya memperkenalkan Goni-Goni, saya akan meminta Anda untuk melihat gambar yang ada di layar. Yap, gambar apakah ini? Sudah terlihat? Benar sekali, gambar ini adalah gambaran tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Mungkin juga ada di sekitar Anda maupun di lingkungan dekat rumah Anda. Lalu, apa yang bisa kita lakukan dengan sampah-sampah ini? Dengan sampah-sampah ini, secara tidak sadar, kita bisa mencemari lingkungan yang ada di sekitar kita. Namun, kita juga bisa memanfaatkannya dan bisa memberdayakan masyarakat untuk menambah penghasilan dari masyarakat tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menerapkan sistem Goni-Goni. Goni-Goni merupakan sistem pengelolaan sampah dari sumber hingga akhir yang memanfaatkan rantai daur ulang sampah dengan konsep bank sampah. Karena tagline kita adalah sekarung sampah, sekarung manfaat. Problem background dari Goni-Goni adalah kita melihat bahwa semakin banyaknya sampah yang diproduksi oleh Indonesia. Dilansir dari geotimes.co.id, Indonesia mencatat memproduksi sampah 67 juta ton sampah di tahun 2019. Serta, menurut Sustainable Waste Indonesia, hanya 7% sampah yang terkelola, di mana 24% dari sampah tersebut tidak terkelola dan 69% dari sampah tersebut adalah terbuang di TPA. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Padahal di lain sisi, pemerintah sudah melakukan banyak sekali cara untuk permasalahan sampah tersebut. Maka dari itu, Goni-Goni memberikan solusi untuk menerapkan konsep daur ulang sampah dengan bank sampah. Kenapa bank sampah? Karena pada dasarnya bank sampah sudah terbentuk di setiap daerah, namun kinerjanya belum optimal dan masyarakat juga belum tahu bagaimana cara kerja bank sampah, bagaimana cara kita menyetorkan kepada bank sampah, serta menurut Goni-Goni, bank sampah adalah salah satu solusi dari permasalahan di Indonesia. Karena apa? Karena dengan menerapkan konsep bank sampah, kita dapat mendaur ulang sampah yang kita hasilkan dan dari sampah tersebut kita mendapatkan nilai rupiah dengan bank sampah membayar sampah yang diberikan kepada masyarakat. Serta tercatat di Indonesia sendiri ada 5.475 unit bank sampah yang keberadaannya diketahui namun operasionalnya belum optimal. Belum optimalnya bank sampah terdapat beberapa faktor, yaitu salah satunya masyarakat tidak tahu bahwa di daerahnya ada bank sampah dan masyarakat masih bingung bagaimana cara menyetorkan sampah ini ke bank sampah. Padahal jika kita menyetorkan sampah yang kita produksi di bank sampah, sampah tersebut akan terdaur ulang dan tidak ada lagi yang sia-sia ke TPA, serta kita juga bisa mendapatkan income dari sampah yang kita produksi. Dan permasalahan di bank sampah tidak tahu rumah mana saja yang akan mereka sasar atau yang akan setor di mereka. Dan bank sampah di sini juga pengoptimalan serta dokumen dan lain-lainnya belum terdigitalisasi. Maka dari itu, kedua belah pihak, bank sampah dan masyarakat, tidak mengetahui informasi dan mengakses satu sama lain. Maka dari itu, problem solusi dari kami menghadirkan Goni-Goni, platform untuk menghubungkan bank sampah dengan masyarakat dengan sistem pengelolaan bank sampah. Di mana dengan menggunakan Goni-Goni, dengan menggunakan sistem Goni-Goni, masyarakat lebih banyak mengetahui cara mengakses bank sampah dan masyarakat juga teredukasi bagaimana cara memilah sampah yang baik sebelum disetorkan ke bank sampah. Serta dari bank sampahnya sendiri juga mengetahui cara mengakses masyarakat yang akan menyetorkan sampahnya kepada bank sampah. Dan juga di sini Goni-Goni akan mengontrol dan memonitor pertumbuhan bank sampah. Bank sampah juga akan mendapatkan teknologi yang membantu operasional dari bank sampah tersebut agar terdigitalisasi dan dengan baik dan benar. Maka dari itu, Goni-Goni menawarkan beberapa produk untuk mengatasi permasalahan dari bank sampah dan masyarakat. Salah satunya yaitu yang pertama, Goni-Goni menawarkan fitur untuk bank sampah yang akan mencakup pengelolaan data digital, di mana pengelolaan data digital tersebut akan memudahkan bank sampah untuk pembukuan, dari mulai pembukuan karyawan, kategori sampah, transaksi, stok sampah, serta pencatatan. Dan yang kedua yaitu penjadwalan jemput sampah. Di sini, fitur ini bisa melakukan
jadwal jemput sampah dari bank sampah ke masyarakat. Dan ada sistem yang terintegrasi dengan nasabah milik bank sampah, sehingga bank sampah akan terintegrasi datanya dengan nasabah member dari bank sampah tersebut. Kemudian, apa yang kami tawarkan kepada nasabah? Pada nasabah ini, kami menawarkan beberapa features, yaitu menghubungkan nasabah dengan bank sampah sehingga mereka tidak perlu ragu lagi dan tidak perlu khawatir sampahnya akan terbuang ke TPA, karena di sini kita akan menghubungkan mereka dengan bank sampah, serta menyediakan layanan jemput sampah berlangganan, dan menyediakan layanan jemput sampah based on demand, serta poin yang dapat ditukar dengan barang bermanfaat. Di sini kita menggunakan website gonigoni.id. Karena poin yang dapat ditukarkan dengan barang bermanfaat. Dengan begitu, masyarakat yang mengumpulkan sampah dan menyetorkannya kepada bank sampah akan mendapatkan, baik itu mendapatkan rupiah maupun mendapatkan barang-barang produk keseharian dengan menukarkan poin. Di sini kami membandingkan beberapa startup atau kompetitor dan Goni-Goni. Di sini kami membandingkan Gringo, Mall Sampah, dan Goni-Goni. Dapat dilihat bahwa Gringo belum ada sistem terintegrasi nasional dan Mall Sampah juga belum ada sistem terintegrasi nasional. Tetapi Goni-Goni memiliki sistem yang terintegrasi dengan nasional. Dan yang kedua, Gringo hanya melayani B2C atau business to business, sedangkan Mall Sampah juga B2C, business to business. Sedangkan Goni-Goni bisa B2C dan bisa B2C, B2C dan B2B. Serta yang selanjutnya yaitu Gringo. Gringo, pada kompetitor Gringo sudah memiliki poin yang dapat ditukar. Mall Sampah juga bisa poin yang ditukar dan Goni-Goni juga memiliki fitur untuk penukaran poin. Kemudian, bagaimana sih cara kita untuk go to market? Di sini kita ada market strategi, yaitu ada 4. Yang pertama itu adalah program kesadaran, di mana program kesadaran ini kami bentuk dengan sosialisasi, bazar sampah, dan kampanye sampah, yaitu baik di digital maupun non-digital. Kemudian ada yang namanya memberdayakan masyarakat, di mana memberdayakan masyarakat ini seperti kita membuat komunitas lokal, sekolah, maupun instansi untuk menciptakan rantai daur ulang sampah. Dan yang selanjutnya melalui kerjasama. Kerjasama di sini adalah kerjasama dengan perusahaan untuk mendapatkan dana CSR dan skema lainnya. Lalu, bagaimana cara kerja dari Goni-Goni? Cara kerja dari Goni-Goni sangatlah mudah. Yang pertama adalah bergabung dengan Goni-Goni di aplikasi website yaitu gonigoni.id serta panggil bank sampah, di mana Anda bisa melakukan pemanggilan bank sampah jika ingin menyetorkan sampah yang ada di rumah Anda. Kemudian, tunggu bank sampah menghampiri alamat yang sudah Anda daftarkan dan Anda dapatkan keuntungan dengan berdasarkan sampah yang Anda setorkan kepada bank sampah. Dalam proses bisnisnya, Goni-Goni memiliki beberapa kegiatan. Goni-Goni tidak hanya mengelola sampah di bagian anorganik saja, namun organik juga. Di sini kita memiliki beberapa kegiatan, yaitu yang pertama adanya Goni Menabung. Goni Menabung ini adalah kegiatan praktik bank sampah yang mengajak masyarakat untuk menabung sampah yang nantinya akan dibeli oleh tim Goni-Goni untuk didaur ulang menjadi bahan baku manufaktur. Dan yang selanjutnya adalah kegiatan Goni-Craft, di mana Goni-Craft ini merupakan program yang menampung dan menyediakan produk-produk UMKM khusus untuk produk ramah lingkungan serta memberdayakan masyarakat untuk membuat kerajinan dari sampah yang akan kita pasarkan. Serta yang selanjutnya adalah pengelolaan sampah organik yaitu Goni Maggot, di mana Goni Maggot merupakan program pengolahan sampah dengan membudidayakan black soldier atau lalat hitam untuk sampah organik sekaligus memberikan nilai ekonomi melalui penjualan larva lalat. Lalu, bagaimana cara Goni-Goni untuk mendapatkan keuntungan? Nah, ada beberapa. Yang pertama yaitu melalui komisi. Setiap pembelian satu produk Goni-Craft, Goni-Goni akan mendapatkan 10% per item dari produk tersebut. Serta yang selanjutnya adalah dari masyarakat, di mana
kita mematok 6% dari setiap pendapatan setor sampah. Setiap masyarakat yang setor sampah kepada bank sampah yang terintegrasi dengan Goni-Goni, maka kami akan mematok 6% dari penghasilan sampah tersebut. Serta yang selanjutnya yaitu adalah pembayaran aplikasi dengan menjual sampah di Goni-Goni, di mana bank sampah yang terintegrasi dengan Goni-Goni akan membayar aplikasi yang kami sediakan, tapi bukan dengan uang, tetapi dengan sampah yang mereka berikan kepada Goni-Goni. Goal dari Goni-Goni adalah meningkatkan angka daur ulang sampah dari yang tadinya 7% menjadi 70%. Karena dengan begitu kita bisa menyelamatkan masa depan, menciptakan sirkulasi ekonomi, dan tidak ada lagi ekspor sampah di Indonesia. Yang selanjutnya adalah traction. Di sini bisa dilihat bahwa Goni-Goni sudah memiliki banyak traction, di mana kita pernah menjadi alumni Gerakan Nasional 1000 Startup Digital di Bandung pada tahun 2019, serta kita lolos di Inkubator Startup Competition Jakarta sebagai 150 startup terbaik di Indonesia, dan kita juga menjuarai runner-up Best Project in World Urban Meeting Asia Pacific di Asia Pacific Youth Week Seoul, Korea. Dan kita juga menjadi juara 2 di Digital Social Initiative Challenge pada 2019. Dan traction kita untuk masyarakat ada beberapa. Yang pertama, kita berhasil memberdayakan Universitas Telkom untuk membangun bank sampah yaitu Fit Berseri. Di sini sudah berjalan 2 bulan dan bekerja sama untuk mengubah sampah menjadi beasiswa bagi mahasiswa. Dan yang selanjutnya, kita juga berhasil memberdayakan Hayat School, di mana Hayat School ini membangun bank sampah Hayat yang sudah berjalan 1,5 bulan. Di sini kita bekerja sama untuk menciptakan Zero Waste Gain untuk sekolah Hayat. Tidak hanya itu, kita juga pernah mengadakan bazar dengan mitra bank sampah di Desa Sukaberseri, di mana dalam bazar sampah tersebut kita berhasil mendaur ulang 100 kg sampah dalam 1 hari. Dan yang selanjutnya, kita juga pernah mengadakan bazar dengan himpunan mahasiswa Telkom di Desa Pengalengan, di mana kita berhasil mendaur ulang 89 kg sampah dalam waktu 1 hari. Dan yang selanjutnya, dengan kegiatan Gonicraft, kita juga pernah menjadi top 100 Innovillage yang diadakan oleh BUMN X Telkom Indonesia, di mana kita berhasil memberdayakan masyarakat di Desa Rancatungku untuk membuat kerajinan dari daur ulang sampah. Dan yang selanjutnya adalah produk Gonicraft lolos di Kurasi Indonesia 2020, di mana produk dari Desa Rancatungku yang kami berdayakan lolos di Kurasi Garuda Indonesia tahun 2020. Dan traction yang selanjutnya yaitu Goni-Goni sudah memiliki recycle station sendiri untuk mendaur ulang sampah menjadi bahan baku manufaktur dan yang lainnya, di mana recycle station ini berada di Cilenyi. Dan yang selanjutnya adalah Goni-Goni juga sudah berhasil menggalang dana dari sampah-sampah masyarakat yang disetorkan kepada Goni-Goni untuk bantuan sosial kepada petugas lingkungan, khususnya petugas TPA, TPS, dan pemulung. Karena Indonesia sudah merdeka, namun lingkungan masih dalam penjajahan. Terima kasih dari Goni-Goni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.